Puluhan botol minuman keras merek Mansion Whiskey ini merupakan hasil razia yang digelar oleh Laskar Front Pembela Islam dari sebuah gudang penyimpanan miras di wilayah Ciamis. FPI mendapati sebuah kafe Kivi Resto yang masih buka di kawasan Simpang Pulai, Kota Jambi. FPI mencurigai kafe tersebut masih menjual minuman keras selama bulan Ramadan. Sempat terjadi. Dan biar tahu kita tidak nakis, kita sayang sama warga Kerawang karena kemadun. PA 212 pantesan bubarin FPI, ternyata mau buka investasi miras. Isu pekan ini yang menjadi perhatian publik khususnya umat Islam adalah masalah isu miras ya, minuman keras ya. Di mana industri miras yang asalnya sebagai industri yang tertutup mulai tahun ini dikategorikan sebagai industri usaha terbuka atau masuk dalam kategori DPI, daftar positif investasi. Tentu di dalam Islam masalah miras ini sangat-sangat dilarang dan dikategorikan di dalam dosa besar, dan tidak sedikit pun syariat Islam memberikan celah ya, tentang masalah urusan khamr, urusan miras, urusan narkoba. Emang dasar pejabatnya bandel. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi gara-gara orang mabuk, saudara. Minum sama siapa? Minum sama orang. Minum kan bisa di Kalijaga, kenapa di sini? Kan ada undangan, Pak. Undangan dari Gitu, Pak. siapa yang undang? Siapa yang undang? Siapa yang undang? Orang-orang ini. Siapa? Siapa yang undang? Kalau nggak ada yang undang berarti kesini nyolong ini. Hah? Saya adalah orang yang baik, Pak. Buktinya apa kalau orang baik? Kalau orang baik itu nggak ngerokok, nggak minum. Tapi biarin saya minum, biarin saya merokok. Terus? Itu hak saya kan, Pak. Bukan hak Bapak. Berarti kalau minum, kalau ngerokok Kalau itu minum bukan saya orang beli, baik. Kalau merokok kan saya beli. Berarti Kenapa bukan Bapak orang yang- baik. Remon. Berarti itu. Presiden Jokowi baru saja menaikkan peraturan presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Dalam salah satu pasal dari Perpres tadi, pemerintah membuka peluang investasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan juga distribusi minuman keras, baik skala besar maupun skala kecil, bahkan sampai eceran dan kaki lima. Pada satu sisi kita paham ya bahwa negara ini membutuhkan investasi untuk memutar roda perekonomian. Di mana letak peran pembangunan dari sebuah perusahaan bir? Di mana letak peran pembangunannya? Karena itu kita mau koreksi. Kemudian yang kedua, nilai saham yang ada di situ. Sahamnya kita punya 26,3%. Itu kira-kira 1,2 triliun. Dan setiap tahun rata-rata kita mendapatkan dividen jumlahnya sekitar 38 miliar. 38 miliar dengan uang ditaruh di situ 1,2 triliun. 38 miliar itu pemasukan dari dividen itu sama kira-kira dengan pemasukan dari Alexis. Alexis 36 miliar per tahun. Ketika kita tutup Alexis, itu kita kekurangan uang menurun 36 miliar. Nggak terasa di Jakarta. Kenapa? Karena pendapatan negara bukan pajak, PNBP di DKI 6 triliun besarnya. Jadi angka 38 miliar itu kecil. Di sisi lain, kalau kita menutup Alexis, begitu ditutup 36-nya nggak masuk. Kalau ini, begitu kita jual sahamnya, maka kita akan terima uang 1,2 triliun. Jadi 1,2 triliun itu kalau kita menunggu pakai dividen, dengan dividen 38 miliar per tahun, maka kita harus menunggu 30 tahun untuk bisa dapat angka 1,2 triliun. Lebih baik 1,2 triliun itu diambil sekarang, kita bisa konversi, itu nilainya kira-kira rehab 100 sekolah. Bahkan kalau kita bangun air bersih, itu bisa menjangkau 1 juta rumah dengan angka segitu. Atau kalau kita beli bis Transjakarta, kita akan bisa dapat 240 bis Transjakarta yang baru. Ini juga ekivalen kalau bikin rumah sakit kelas A bisa sampai 4 rumah sakit. Artinya, uang yang kita taruh di sana adalah uang yang digunakan untuk kegiatan usaha yang komponen pembangunannya rendah. Lebih baik uang itu kita ambil, langsung kita berikan untuk masyarakat, dan kita tidak akan merasa kehilangan pemasukan. Karena pemasukan bukan pajak kita, nilainya 6 triliun. Begitu kira-kira. Ketua MUI tegaskan haram hukumnya melegalkan investasi miras. Menurut PA 212, itulah alasan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam. Karena memang organisasi Islam ini yang terdepan melawan kemaksiatan adalah FPI.
Makanya Jokowi ngotot bubarin FPI karena memang diduga kuat didesak oleh industri maksiat dan kemungkaran, kata Novel saat dihubungi pojok1.id Sabtu 27 Februari 2021. Novel lantas mengingatkan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga sosok ulama agar menjadi penyambung aspirasi umat Islam. Sebab mudarat investasi miras itu lebih banyak daripada manfaatnya. MUI harus bertindak, apalagi Wapresnya Kiai, dan tinggal tunggu tanggal mainnya. Umat Islam bereaksi keras di mana-mana, ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu. Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang ditekan Kepala Negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu juga merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Perpres tersebut juga dijelaskan lampiran bidang usaha yang boleh mendapat aliran investasi. Aturan tersebut tertuang dalam 3 lampiran. Untuk aturan terkait industri minuman keras mengandung alkohol pada daftar urutan ke-31. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian tertulis dalam pasal 2 dalam Perpres tersebut. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Khalil Nafis menegaskan, melegalkan investasi minuman keras itu sama saja mendukung beredarnya miras sehingga hukumnya haram. Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras, maka hukumnya haram, tegas Khalil dari keterangannya pada Minggu 28 Februari 2021. Kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Dengan kebijakan itu, industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran. Khalil pun menegaskan, negara harus melarang beredarnya miras, apalagi investasinya juga harus dilarang. Jika negara ini harus melarang beredarnya miras, maka apalagi investasinya juga harus dilarang, tandasnya. Bahkan tidak ada alasan menjadikan melegalkan investasi serta peredaran miras dengan alasan budaya atau kearifan lokal setempat. Tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian malah melegalkan dalam investasi miras, kata Khalil.